Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Grace T. Ponto, SE, AK, MSI, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah riset keperilakuan dalam akuntansi, dan rekan-rekan mahasiswa PDIA FEB Unhas yang kami banggakan. Pada hari ini kami kelompok 3 yang terdiri dari saya, Firly Ananta Upah, dan Ferry Christian akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Asymmetric Perspective Towards Test Technology Performance Fit in Mobile Apps Industry yang ditulis oleh Nasser Falay, SR Nikasemi, Gregory Bresoles, dan Huang Hazin, yang diterbitkan pada Journal of Enterprise Information Management, volume 32, nomor 5, tahun 2019. Bagian-bagian yang akan kami paparkan, yang pertama abstrak, yang kedua motivasi penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat keterbaharuan penelitian, yang kelima, tinjauan teori. Yang keenam, pengembangan hipotesis. Yang ketujuh, metodologi penelitian. Yang kedelapan, hasil penelitian dan pembahasan. Yang kesembilan, kesimpulan penelitian. Dan yang terakhir, limitasi penelitian. Pertama, kami akan membahas mengenai abstrak. Dalam abstrak dipaparkan mengenai, pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sebuah fitur simetris dari karakteristik tugas teknologi kinerja yang paling relevan dengan kesesuaian, kepuasan, dan niat berkelanjutan menggunakan aplikasi dalam transaksi mobile banking. Yang kedua, metodologi penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan permodelan persamaan struktur berbasis faktor pada sampel 250 pengguna aplikasi mobile banking berpengalaman. Ketiga, hasil temuan. Dari penelitian ini mengungkapkan bahwa karakteristik tugas dan kinerja lebih relevan dibandingkan dengan karakteristik teknologi saat melakukan transaksi melalui aplikasi. Selain itu, temuan menemukan bahwa kepuasan pengguna dan niat berkelanjutan untuk menggunakan aplikasi berasal dari tingkat kesesuaian dalam transaksi online. Temuan analisis moderasi menyoroti bahwa pengguna di kelompok berpenghasilan rendah lebih memperhatikan karakteristik kinerja aplikasi perbankan dan tidak ada perbedaan antar kelompok usia dan jenis kelamin. Keempat, implikasi praktis. Dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kepuasan pengguna tinggi saat menggunakan aplikasi untuk transaksi perbankan jika tingkat kesesuaian, tugas, kinerja, dan karakteristik teknologi tinggi. Selain itu, niat berkelanjutan untuk menggunakan aplikasi tinggi jika tingkat kinerja dan karakteristik tugas tinggi. Yang kelima, orisinalitas penelitian adalah berkontribusi pada teori kesesuaian teknologi tugas, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kinerja perlu diselaraskan dengan karakteristik tugas dan teknologi agar lebih sesuai saat menggunakan aplikasi untuk transaksi perbankan online. Hasil review kami menemukan bahwa penulis telah menyusun abstrak secara lengkap dengan menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan dan mengungkapkan metodologi, hasil penelitian, dan orisinalitasnya secara memadai dan sesuai ketentuan penulisan abstrak secara umum. Berikutnya, motivasi penelitian. Motivasi penelitian atau alasan penelitian ini dilakukan adalah pada latar belakang artikel ini, khususnya pada paragraf pertama, menyatakan bahwa sebuah studi yang dilakukan oleh Saglek dan Awasti tahun 2011
menyoroti peran penting mobile banking dan banyak diminati nasabah karena aktivitas perbankan yang lebih cepat dan mudah seperti transaksi, transfer dana, pembayaran tagihan, serta layanan perbankan lainnya. Pada paragraf kedua dalam latar belakang disebutkan penelitian Rahmani tahun 2012 bahwa meningkatnya pengguna mobile banking telah sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Laukkanen tahun 2008, selain keuntungan mempertahankan pelanggan, mobile banking mengurangi biaya dan mendorong daya saing. Pada paragraf ketiga, penulis mengungkapkan juga permasalahan yang dihadapi oleh perbankan. Menurut penelitian Osborne tahun 2014, bank telah berinvestasi dalam infrastruktur IT dalam skala besar, tetapi masih gagal dan pengalaman pengguna tidak membaik karena aplikasi perbankan masih belum populer. Hasil review kami adalah penulis telah mengungkapkan motivasi penelitian dengan menunjukkan fenomena perkembangan teknologi elektronik smartphone, sehingga banyak perusahaan meningkatkan layanannya termasuk perbankan. Penulis juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh perbankan, sehingga penulis perlu melakukan penelitian teori kesesuaian teknologi tugas dalam konteks aplikasi perbankan. Berikutnya, tujuan penelitian. Penulis menjelaskan 3 tujuan penelitiannya, yaitu: pertama, untuk memeriksa aspek apa dari kesesuaian tugas teknologi kinerja yang berdampak pada kepuasan dan niat berkelanjutan dalam menggunakan aplikasi mobile banking. Yang kedua, untuk menguji pengaruh faktor demografis pada hubungan struktural. Dan yang ketiga, untuk memeriksa dalam kondisi apa kepuasan dan niat patronase yang tinggi akan dicapai saat menggunakan aplikasi mobile banking. Hasil review kami adalah penulis telah mengungkap tujuan penelitian dalam artikel ini berdasarkan latar belakang yang diungkapkan, yaitu memeriksa kesesuaian tugas teknologi kinerja yang berdampak pada kepuasan dan niat berkelanjutan dalam menggunakan aplikasi mobile banking, menguji pengaruh faktor demografis, dan memeriksa dalam kondisi apa kepuasan dan niat patronase yang tinggi akan dicapai saat menggunakan aplikasi mobile banking tersebut. Berikutnya, keterbaharuan penelitian. Penulis mengungkapkan originalitas pada abstrak, di mana disebutkan penelitian ini berkontribusi pada teori kesesuaian teknologi tugas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik kinerja perlu diselaraskan dengan karakteristik tugas dan teknologi agar lebih sesuai saat menggunakan aplikasi untuk transaksi perbankan online. Dan pada paragraf keempat dalam latar belakang, penulis juga mengungkapkan bahwa penelitian empiris dalam adopsi dan penggunaan aplikasi mobile banking masih terbatas dan sangat penting menyelidiki prasyarat yang menggunakan aplikasi seluler untuk transaksi perbankan dan pelanggan yang tidak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Hasil review kami adalah penulis telah mengungkapkan keterbaruan dalam penelitian ini, yaitu dengan menyatakan bahwa masih terbatasnya penelitian empiris mengenai penggunaan aplikasi mobile banking dan perlunya menyelidiki prasyarat untuk menggunakan aplikasi seluler transaksi perbankan karena penelitian sebelumnya tidak dilakukan. Berikutnya, tinjauan teori. Pada bagian tinjauan teori, paragraf pertama, penulis mengungkapkan teori kesesuaian teknologi tugas yang digunakan untuk menganalisis antara perangkat teknologi yang tepat dan tugas yang diperlukan. Ada 3 komponen penting dalam model kesesuaian teknologi tugas, yaitu karakteristik tugas, karakteristik teknologi, dan kesesuaian teknologi tugas. Penulis juga mengungkapkan penelitian sebelumnya yang mengintegrasikan tugas teknologi dengan beberapa model dan variabel seperti: pertama,
motivasi sosial oleh Khan et al. Tahun 2017. Yang kedua, kualitas informasi oleh Al-Jukadar et al. Tahun 2014. Yang ketiga, karakteristik sosial oleh Lu dan Yang tahun 2014. Yang keempat, model penerimaan teknologi oleh Wu dan Chen tahun 2017. Yang kelima, resiko yang dirasakan oleh Xin Chang tahun 2010 dan Cheng dan Huang tahun 2017. Yang keenam, self-efficacy oleh McCoy dan Beret tahun 2015 dan Vanoy dan Chen tahun 2012. Yang ketujuh, masukan dan kompleksitas masalah oleh Erskine et al. Tahun 2018. Yang kedelapan, internalisasi pengetahuan oleh Wipawayongkol dan Teng tahun 2016. Yang kesembilan, model konfirmasi harapan oleh Yuan et al. Tahun 2016. Yang kesepuluh, kualitas dan aksesibilitas teknologi oleh Zhang et al. Tahun 2017. Dan yang terakhir, gaya kognitif oleh Qin Xing et al. Tahun 2018. Penulis mengungkapkan bahwa jarang ada penelitian tentang integrasi teori kesesuaian tugas teknologi dalam studi perbankan online pada umumnya dan perbankan berbasis aplikasi pada khususnya. Namun, model kesesuaian tugas teknologi tidak mencakup karakteristik kinerja teknologi yang dapat membatasi kemampuan prediktifnya. Dan belum diketahui apakah kesesuaian tugas teknologi kinerja yang baik berdampak positif berpengaruh pada kepuasan dan niat berkelanjutan pengguna untuk menggunakan aplikasi perbankan. Oleh karena itu, studi ini mengembangkan model baru untuk aplikasi perbankan dengan memperluas kesesuaian teknologi tugas dengan karakteristik kinerja pada gambar berikut. Hasil review kami adalah pada tinjauan literatur, penulis telah menggunakan teori kesesuaian teknologi tugas atau tes teknologi fit, dan penulis juga mengungkapkan penelitian sebelumnya yang mengintegrasikan tugas teknologi sesuai dengan beberapa model dan variabel. Penulis mengembangkan model baru untuk aplikasi perbankan dengan memperluas kesesuaian teknologi tugas dengan karakteristik kinerja dengan menguji dampak karakteristik demografis pada kesesuaian teknologi tugas dalam konteks mobile banking. Berikutnya, pengembangan hipotesis. Penulis telah merumuskan 15 hipotesis, yaitu sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, karakteristik tugas berpengaruh positif dengan tingkat kesesuaian dalam transaksi keuangan melalui aplikasi mobile banking. Hipotesis yang kedua, karakteristik teknologi berhubungan positif dengan tingkat kesesuaian dalam transaksi keuangan melalui aplikasi mobile banking. Hipotesis yang ketiga, karakteristik kinerja berhubungan positif dengan tingkat kesesuaian transaksi keuangan melalui aplikasi mobile banking. Hipotesis yang keempat, ada hubungan positif antara karakteristik tugas dan kepuasan pengguna dalam transaksi keuangan melalui aplikasi mobile banking. Hipotesis yang kelima, ada hubungan positif antara karakteristik teknologi dan kepuasan pengguna dalam transaksi keuangan melalui aplikasi mobile banking. Hipotesis yang keenam, karakteristik kinerja dan kepuasan pengguna dalam transaksi keuangan melalui aplikasi mobile banking. Hipotesis yang ketujuh, semakin tinggi tingkat kesesuaian, semakin tinggi kepuasan pengguna dalam transaksi keuangan melalui aplikasi mobile banking. Hipotesis yang kedelapan, ada hubungan positif antara karakteristik tugas dan untuk melanjutkan penggunaan menggunakan aplikasi mobile banking. Hipotesis yang kesembilan, ada hubungan positif antara karakteristik teknologi dan untuk melanjutkan penggunaan menggunakan aplikasi mobile banking. Hipotesis yang ke-10, ada hubungan positif antara karakteristik kinerja dan niat berkelanjutan
untuk menggunakan aplikasi mobile banking. Hipotesis yang ke-11, semakin tinggi tingkat kesesuaian, semakin tinggi niat untuk melanjutkan penggunaan aplikasi mobile banking. Hipotesis yang ke-12, pengguna yang puas akan terus menggunakan aplikasi dalam transaksi perbankan online. Hipotesis yang ke-13, jenis kelamin memoderasi hubungan antara kesesuaian tugas teknologi kinerja, kepuasan pengguna, dan niat untuk melanjutkan penggunaan aplikasi dalam transaksi perbankan online. Hipotesis yang ke-14, usia memoderasi hubungan antara kesesuaian tugas teknologi kinerja, kepuasan pengguna, dan niat untuk melanjutkan penggunaan aplikasi dalam transaksi perbankan online. Hipotesis yang ke-15, penghasilan memoderasi hubungan antara kesesuaian tugas teknologi kinerja, kepuasan pengguna, dan niat untuk melanjutkan penggunaan aplikasi dalam transaksi perbankan online. Hasil review kami adalah penulis telah mengungkapkan dasar pengembangan hipotesis yang menjelaskan hubungan antar variabel dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung dalam merumuskan hipotesisnya. Berikutnya, metodologi penelitian. Item pengukuran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, karakteristik kinerja yang dikembangkan sendiri oleh peneliti dan diadopsi dari penelitian sebelumnya dari Westland tahun 2015. Yang kedua, karakteristik tugas, karakteristik teknologi, dan konstruksi kesesuaian diadopsi dari Schreier et al. Tahun 2011. Yang ketiga, kepuasan pengguna dan niat melanjutkan diukur dengan item yang diadopsi dari Rezae dan Falail tahun 2017, Falail dan Baroto tahun 2017. Item pengukuran penelitian dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut. Sampel penelitian yang dianalisis sebanyak 250 tanggapan yang dapat diterima untuk analisis data. Penelitian ini menggunakan kuesioner di mana setiap item dinilai pada skala Likert 7 poin, di mana 1 mewakili sangat tidak setuju dan 7 mewakili sangat setuju. Berikut informasi sampel yang digambarkan pada tabel 1. Untuk analisis penelitian, penulis menggunakan perangkat lunak Smart PLS yang digunakan untuk menguji model pengukuran dan model struktural dan diterapkan untuk menguji model fit, query probabilistik bersyarat serta non-linear. Hasil review kami dalam metodologi penelitian, penulis telah menyajikan item atau indikator pengukuran penelitian, karakteristik sampel, analisis data penelitian secara memadai dan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini. Pada hasil penelitian, penulis menganalisis mulai dari 1. Penilaian model pengukuran. Penulis melakukan uji model pengukuran dengan memastikan memiliki model fit, validitas, dan reliabilitas yang baik sebelum menganalisis struktur model, seperti yang ditujukan pada lampiran 3. Pada lampiran 3 tersebut, model fit persamaan struktural permodelan memuaskan dan memenuhi kriteria. Kemudian, penulis melakukan uji reliabilitas Cron-Base Alpha, reliabilitas komposit, rata-rata varian diekstrasi atau AP, serta validitas diskriminan untuk menilai kesesuaian model pengukuran yang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa pemuatan faktor semua pengukuran
lebih besar dari 0,7 dan nilai AP di atas 0,5, yang keduanya di atas ambang batas yang disarankan. Kedua, penilaian model struktural. Hasil penilaian model struktural ditunjukkan pada tabel 4. Pada tabel ini menunjukkan model tersebut memiliki relevansi prediktif yang tinggi dan nilai R² dan Q² menunjukkan ukuran efek yang besar. Pada tabel tersebut, konstruk untuk kesesuaian dengan nilai R² 0,611 dan Q² dengan nilai 0,396. Untuk kepuasan pengguna dengan nilai R² 0,722 dan Q² dengan nilai 0,562. Dan niat untuk melanjutkan pengguna teknologi dengan nilai R² 0,666 dan Q² dengan nilai 0,516. 3. Hasil hipotesis penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan 12 dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel 5 ini menunjukkan bahwa semua hipotesis didukung kecuali hipotesis 8 tidak didukung, yaitu karakteristik tugas ke niat untuk melanjutkan penggunaan aplikasi. Karena menghasilkan koefisien jalur yang lemah sebesar 0,002 dan nilai T tidak signifikan sebesar 0,025. Koefisien jalur signifikan tertinggi yaitu pada hipotesis 7, yaitu kesesuaian kepuasan pengguna dengan nilai beta 0,45. Dan hipotesis 1, karakteristik tugas kesesuaian dengan nilai beta 0,41. Untuk hipotesis 13 dapat dilihat pada tabel 6. Tabel ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Semua nilai P lebih besar dari 0,05 dan lebih rendah dari 0,95 di seluruh kelompok gender, sehingga H13 ditolak. Untuk hipotesis 14 dapat dilihat pada tabel 7. Tabel ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Semua nilai P lebih besar dari 0,05 dan lebih rendah dari 0,95 di seluruh kelompok usia, sehingga H14 ditolak. Dan untuk hipotesis 15 dapat dilihat pada tabel 8. Pada tabel 8 ini menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik kinerja kepuasan pengguna dan karakteristik kinerja niat berkelanjutan untuk menerapkan aplikasi lebih tinggi untuk kelompok penghasilan di bawah RM2000. Kemudian hubungan antara karakteristik teknologi dan kepuasan pengguna juga lebih tinggi untuk kelompok penghasilan antara RM2001 dan 4000. Oleh karena itu, H15 dibuktikan. 4. Hasil query probabilistik bersyarat. Penelitian ini juga menghitung probabilitas kompleks melalui query probabilistik bersyarat, di mana hasil tabulasi pada tabel 9 menunjukkan bahwa probabilitas bersyarat tinggi dari query pertama dan kedua, yaitu 83,3% dan 72%. 5. Hasil hubungan non-linear. Pada gambar 3 menguji hubungan nonlinear antara karakteristik teknologi dan kesesuaian. Pada gambar 3 menunjukkan bahwa peningkatan karakteristik teknologi mengakibatkan penurunan derajat kesesuaian.
Hasil pada gambar 4 menguji hubungan nonlinier, karakteristik teknologi, dan kepuasan pengguna. Di mana pada gambar 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan karakteristik teknologi menghasilkan peningkatan kepuasan pengguna. Dan pada hasil gambar 5 menguji hubungan nonlinier, karakteristik teknologi, dan niat melanjutkan penggunaan aplikasi. Pada gambar 5 ini menyarankan bahwa kondisi batas potensial karakteristik teknologi dalam tingkat kesesuaian, kepuasan pengguna, dan niat berkelanjutan untuk menggunakan aplikasi. Pada bagian pembahasan penelitian ini, penulis menjelaskan pembahasan yang dapat kami rangkum sebagai berikut. 1. Teori kesesuaian tugas teknologi memiliki kontribusi yang signifikan untuk penelitian tentang penggunaan online dan desain IT. Penelitian tentang adopsi aplikasi perbankan untuk melakukan transaksi sangat langka. Berkontribusi pada teori kesesuaian tugas teknologi, temuan ini mensyaratkan bahwa karakteristik kinerja perlu diselaraskan dengan teknologi dan karakteristik tugas agar lebih sesuai saat menggunakan aplikasi untuk transaksi perbankan online. 2. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa relevansi yang tinggi dari karakteristik tugas dan kinerja aplikasi berbasis transaksi masing-masing memiliki koefisien jalur 0,41 dan 0,26 dibandingkan dengan karakteristik teknologi. Hasil PLS-MGA-nya juga menunjukkan bahwa para pengguna di kelompok berpenghasilan rendah lebih peduli tentang karakteristik kinerja aplikasi perbankan dan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok usia dan jenis kelamin. Yang keempat, hasil analisis memoderasi melengkapi temuan sebelumnya tentang peran gender yang tidak signifikan dalam konteks mobile banking. Hasil ini sejalan dengan Tam dan Oliveira tahun 2016 dan Hao et al. Tahun 2015 dan Marquez dan Huang tahun 2019. 5. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok usia dalam mobile banking. Sejalan dengan penelitian Marquez dan Huang tahun 2019. Artinya, mungkin orang tua lebih menjadi paham teknologi dan rasio penetrasi seluler yang semakin meningkat. 6. Terkait dengan fungsionalitas teknologi dapat berdampak pada kesesuaian tugas teknologi. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dan kepuasan pengguna aplikasi seluler sangat terkait dengan satu sama lain. Hasil ini sejalan dengan Trace and Tracy tahun 1988. 7. Keinginan untuk mengadopsi teknologi baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kesesuaian, semakin besar pula niat berkelanjutan untuk menggunakan aplikasi untuk transaksi online. Hasil ini sejalan dengan penelitian Larsen et al. Tahun 2009 dan Delaney dan McLean tahun 2003. 8. Terkait dengan kepuasan konsumen dalam menentukan niat keberlanjutan untuk menggunakan sistem informasi, hasil menunjukkan bahwa hubungan terdapat positif antara kepuasan pelanggan dan niat berkelanjutan dalam menggunakan aplikasi. Penelitian ini sejalan dengan Jetham et al. Tahun 1996, Szymanski dan Hennard tahun 2001, Hetman et al. 2007, Reddick and Jane tahun 2017. Hasil review kami mengenai metodologi penelitian dan hasil pembahasan menunjukkan bahwa
penulis telah melakukan analisis untuk menjelaskan secara rinci dan konsisten tentang analisis yang dibahas, mulai dari penilaian model pengukuran, penilaian model struktural, hasil analisis, dan pembahasan. Penulis juga telah mengungkapkan hasil penelitian sebelumnya. Berikutnya, kesimpulan penelitian. Pada artikel ini menyimpulkan bahwa 1. Temuan ini menyaratkan bahwa karakteristik kinerja perlu diselaraskan dengan teknologi dan karakteristik tugas agar lebih cocok saat menggunakan aplikasi untuk transaksi perbankan online. Yang kedua, karakteristik tugas dan kinerja aplikasi berbasis transaksi lebih relevan daripada karakteristik teknologi. Yang ketiga, hasil PLS MGA menunjukkan bahwa pengguna di kelompok berpenghasilan lebih rendah memperhatikan karakteristik kinerja aplikasi perbankan dan tidak ada perbedaan antara kelompok usia dan jenis kelamin. Yang keempat, hasil menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian sangat terkait dengan kepuasan pengguna aplikasi seluler, dan semakin tinggi tingkat kesesuaian, semakin tinggi niat berkelanjutan untuk menggunakan aplikasi transaksi online. Yang kelima, hasil dari sifat non-linear dari karakteristik teknologi menunjukkan bahwa adanya penekanan berlebih pada perspektif teknologi dapat berakibat negatif, yaitu mengakibatkan penurunan derajat kesesuaian. Dan yang keenam, hasil query probabilistik kompleks menunjukkan bahwa dua kondisi menghasilkan probabilitas kondisional tertinggi. Hasil review kami mengenai kesimpulan, peneliti atau penulis telah konsisten membuat kesimpulan hasil penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian. Yang berikutnya mengenai implikasi penelitian pada artikel ini. Penulis menjelaskan implikasi penelitian sebagai berikut. 1. Bank harus mempertimbangkan bahwa tingkat kesesuaian teknologi dan karakteristik kinerja aplikasi mendorong niat berkelanjutan untuk pengguna. Dengan demikian, pembuat kebijakan dan administrator harus memberikan perhatian khusus pada teknologi dan karakteristik kinerja aplikasi perbankan yang terkait dengan kepercayaan, kemudahan, kontrol, kegunaan, pengalaman, kesenangan, kemudahan pembayaran, penghematan waktu, keamanan, dan penyesuaian. Pengembang aplikasi perbankan harus memperhatikan karakteristik kinerja ini saat merancang aplikasi. Yang kedua, CTO, manajer, dan pengembang aplikasi harus mempertimbangkan kondisi batas potensial dari karakteristik teknologi dalam tingkat kesesuaian, kepuasan pengguna, dan niat berkelanjutan untuk menggunakan aplikasi perbankan. 3. Hasil query probabilistik bersyarat berguna bagi manajer, praktisi, dan peneliti untuk pengambilan keputusan dalam memeriksa dalam keadaan atau kondisi apa dan solusi untuk kepuasan pengguna. Dan yang keempat, dari sisi kepuasan pengguna dan niat untuk melanjutkan, pengembang dan pengambil keputusan harus mempertimbangkan karakteristik ini untuk memiliki jumlah unduhan aplikasi yang lebih tinggi dan peningkatan transaksi mobile banking. Hasil review pada implikasi penelitian. Penulis telah menjelaskan implikasi penelitian dengan kontribusi secara langsung kepada pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan bahwa tingkat kesesuaian teknologi dan karakteristik kinerja aplikasi mendorong niat berkelanjutan dari pengguna mobile banking. Yang berikutnya, limitasi penelitian. Penulis menjelaskan keterbatasan penelitian untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 1. Ukuran sampel penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi. Yang kedua,
Penelitian ini hanya mengusulkan model kesesuaian tugas teknologi kinerja untuk aplikasi perbankan. Dan untuk studi lebih lanjut diperlukan untuk menguji model ini di seluruh bentuk aplikasi lainnya. Dan yang ketiga, melihat perkembangan baru tentang implikasi blockchain dalam industri perbankan, para peneliti memperkirakan bahwa platform blockchain akan menjadi masa depan industri ini. Penelitian berikutnya sangat penting untuk meneliti faktor-faktor yang terkait dengan tingkat kesesuaian dalam blockchain dan sejauh mana faktor tersebut mempengaruhi kepuasan pengguna dan niat berkelanjutan dalam menggunakan teknologi ini untuk transaksi digital. Hasil review kami mengenai limitasi penelitian, penulis telah mengungkapkan keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Baik, dengan demikian review kelompok kami atas artikel tersebut semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.